Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan update lagi hasil investasi saya di aplikasi Ajaib, yaitu di bulan Juli 2024. Bagaimana penjelasannya, apakah mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian akan kita bahas di video ini. Nah, buat kalian yang investasi di aplikasi Ajaib, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang mana aplikasi Ajaib sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sudah aman untuk kita investasi ya. Di aplikasi Ajaib ini kita itu bisa berinvestasi saham, obligasi, reksadana, dan juga aset kripto teman-teman. Yang mana itu semua sudah saya bahas di channel ini. Nah, untuk kita melihat portofolio, kita klik saja di menu portofolio ini ya. Oke, bisa kita lihat ini ada total portofolio saya yaitu 155 juta, yang mana di sini lagi mengalami kerugian ya, yaitu minus 37,26% atau setara dengan minus 92 juta rupiah. Nah, kenapa sih data ini tidak sinkron teman-teman antara persentase kerugian dengan nominal ini? Karena di sini saya itu ada yang namanya saham bonus ya. Nah, nanti untuk pengguna baru, kalian bisa mendapatkan saham bonus seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa mengundang orang, nanti juga bisa mendapatkan saham bonus seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan persentase returnnya itu berbeda dengan nilai portofolio ini, teman-teman. Oke, untuk saham reguler di sini saya itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saham reguler ya. Yang mana di sini semuanya mengalami kerugian kecuali saham Adro, teman-teman. Hanya ada satu saham saya yang mengalami keuntungan ya. Bisa kita lihat di sini saya itu mengalami keuntungan 5,4% atau setara dengan Rp925.000. Nah, bisa kita lihat di saham Adro ini, teman-teman. Kenapa sih saya bisa mengalami keuntungan? Karena di sini harga rata-rata saat saya membeli itu lebih kecil ketimbang harga saat ini. Yaitu harga saat ini 2.800, sedangkan harga rata-rata saat saya membeli yaitu 2.600. Sehingga di sini saya itu mengalami keuntungan ya. Nah, di sini saya itu investasi 17.100.000, sekarang harganya menjadi 18.100.000. Artinya kurang lebih saya hampir mendapatkan keuntungan 1 juta di saham Adro ini. Namun, sebelum kita menjual itu belum dikatakan untung, teman-teman. Begitupun ketika kita mengalami kerugian, nah sebelum kita menjual saham tersebut belum dikatakan rugi ya. Oke, di sini bisa kita lihat beberapa saham saya mengalami kerugian. Nah, untuk persentase kerugian terbesar itu ada di saham Sebat ya, teman-teman. Di sini persentase kerugiannya 98%, hampir 100% ya. Nah, bisa kita lihat di sini saya investasikan Rp1.250.000, sedangkan total sekarangnya tinggal Rp25.000. Harga rata-rata saat saya membeli yaitu Rp50, harga saat ini tinggal Rp1 saja, teman-teman. Kemungkinan sebentar lagi aplikasinya akan dihapus di bursa saham ya. Kalau sudah dihapus di bursa saham, maka persentase kerugian saya menjadi 100%, teman-teman. Dan uang saya akan hangus ya, begitu saja. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko. Jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti saya ini. Bisa kita lihat untuk saham Sebat ini ada 4 notifikasi khusus ya. Ada L, nah L itu adalah perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Kemudian ada M, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ada S, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Ada X, efek bersifat ekuitas dalam pemuatan khusus, teman-teman. Jadi ada 4 notifikasi khusus di saham Sebat ini. Nah, kemudian di sini untuk nominal kerugian terbesar itu ada di saham apa ya? Coba kita lihat. Oh, ada di saham Bank Aladin Syariah ya. Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Nah, untuk di saham Bank Aladin Syariah ini saya itu mempunyai 99 lot. Harga rata-rata saat saya membeli yaitu 2.600, sedangkan harga saat ini yaitu 910. Yang mana di sini saya mengalami kerugian minus 45,94% atau setara dengan minus Rp17.442.000. Yang mana di sini kemarin saya investasikan 26 juta
nilai sekarangnya tinggal 9.009.000 rupiah, teman-teman. Nah, jadi yang namanya investasi penuh dengan risiko, bisa saja kita mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian ya. Oke, begitupun untuk saham-saham yang lainnya. Namun di sini saya berfokus di saham Adro dan juga saham Sido ini ya, teman-teman. Nah, kenapa saya berfokus di kedua saham ini? Karena analisis fundamentalnya lumayan bagus daripada semua saham lainnya. Kemudian karena kedua saham ini adalah saham syariah. Jadi di sini saya hanya ingin investasi di saham syariah saja ya. Nah, kita bisa lihat di saham Sido ini. Untuk grafik harga ini, itu mengalami kenaikan ya di 765 teman-teman. Semoga saja nanti terus mengalami kenaikan hingga tembus di harga 1000 lagi ya. Nah, kalau tembus di harga 1000, maka saya mengalami keuntungan teman-teman. Di sini saya itu investasi terbesar di saham Sido ini ya. Saya itu investasi 86.800.000 atau setara dengan 1.128 lot, yang mana di sini saya mengalami kerugian minus 2,3%. Nah, sebelumnya ini harga rata-rata saat saya membeli saham Sido ini itu di harga 800-an, teman-teman. Tapi seiring berjalan waktu, saya menurunkan harga rata-rata ini ya. Bagaimana cara kita menurunkannya? Yaitu dengan cara kita membeli saham Sido ini. Ketika harganya lagi turun, kita bisa membeli sehingga harga rata-ratanya itu cenderung juga akan ikut turun, teman-teman. Wow, di sini sedikit lagi ya. Ini harga saat ini yaitu 7.700. Nah, ketika harga saat ini menyentuh di harga 7.090 saja, teman-teman, yaitu tinggal 20 saja ya. Nah, maka saya akan mengalami keuntungan di saham Sido ini. Oke, semoga saja harganya segera naik ya. Sehingga saham Sido ini yang dari merah akan berubah menjadi hijau seperti saham Adro ya. Selanjutnya, kenapa saya investasi di saham Sido ini, teman-teman? Karena kalau kita lihat di case statistik, nah di sini untuk performa, valuation, kemudian solvency, dividen itu lumayan bagus ya untuk saham Sido ini. Bahkan untuk performanya ini sangat bagus sekali, teman-teman. Yang mana dia menduduki di peringkat 1, kemudian untuk ROE-nya itu di peringkat 2 dari seluruh saham ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali untuk jangka waktu yang panjang. Namun lagi-lagi semua keputusan ada di tangan kalian semua. Kemudian kalau bisa kita itu membeli saham yang sedang mengalami keuntungan ya. Jangan sampai kita membeli saham yang mana laporan keuangannya saja rugi. Seperti saham Bukalapak ini, teman-teman. Nah, di sini saya itu mengalami kerugian minus 80,53% ya. Atau setara dengan minus 15 juta rupiah. Bisa kita lihat di saham Bukalapak ini. Kita lihat di case statistik. Nah, bahkan di sini ROE, NPM-nya minus ya. Ini sangat buruk sekali, teman-teman. Kemudian untuk harganya itu lumayan murah ya, yaitu 0,55. Yang artinya harga yang tertera di bursa ini itu lebih rendah ketimbang harga yang tertera di laporan keuangan dari saham Bukalapak ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.